jangan lupa di-share ke ini ya. Antum share screen nggak? Kayak kemarin, Hin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jamaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk saling bertemu via virtual dalam program Sekolah Fikih. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan menjadi narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ajib LCMA, yang mana beliau akan menyampaikan atau akan mengisi sekolah fikih dengan tema hikmah dan keutamaan puasa. Ini Ustadz kita sudah berhadir di tengah kita di studio kita Rumah Fikih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik. Insyaallah selalu sehat Ustadz. Insyaallah. Insyaallah. Baik para jamaah sekalian, seperti yang telah kita singgung tadi, bahwasanya tema kita kali ini yaitu melanjutkan pembahasan pertemuan kita di minggu kemarin pada Selasa malam, yang mana kita sudah membahas pengertian puasa beserta tasyri'nya gitu. Jadi pada malam hari ini insya Allah Ustadz kita akan melanjutkan pembahasan fikih yang berkaitan dengan puasa, yang mana temanya itu yaitu hikmah dan keutamaan puasa. Kepada narasumber kita Ustadz Muhammad Ajib, kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik jamaah para pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembahasan fikih puasa kita Ustaz Akbar. Ya, Ustaz. Yang alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian puasa, termasuk juga masyru'iyah ya, atau dalil-dalil tentang puasa. Nah hari ini, malam hari ini pertemuan yang kedua, yang mana pembahasan dalam fikih puasa yang nomor 2 itu adalah tentang keutamaan dan hikmah. Jadi tadi antum kebalik, hikmah dan keutamaan, ya sama aja, tidak masalah. Intinya dua poin ini yang insya Allah malam hari ini kita akan bahas. Jadi apa itu keutamaan berpuasa? Ya, ada berapa poinnya nanti kita sebutkan, termasuk penjelasan para ulama dari kitab-kitab turoth ya, kitab-kitab para ulama salaf, dan juga hikmah-hikmah dari puasa itu apa saja, begitu. Jadi ini pertemuan yang kedua, Ustaz Akbar. Ya, masih banyak tuh ya tema kita, bisa dilihat di screen ya. Ya, ada 24 pembahasan yang mudah-mudahan nanti bisa jadi 32 pertemuan. Insya Allah ya. Baik Ustaz Akbar, kita langsung saja ya. Baik, bicara tentang keutamaan dan hikmah. Para pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sebelum kita sebutkan mengenai apa saja keutamaan dan hikmah puasa, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan keutamaan dan apa juga yang dimaksud dengan hikmah.
Jadi definisinya apa ya, supaya kita tidak keliru nih memahami kalimat keutamaan dan hikmah. Untuk yang keutamaan ya, itu di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini kitab apa ini Ustaz Akbar? Semacam ensiklopedi fiqhiyah gitu ya. Jadi kumpulan kitab-kitab fikih lah begitu. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Biasanya kalau kita mau nyari masalah fikih yang terlengkap tuh di kitab ini ya. Kan ada fikih 4 madhab itu seperti karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga punya kitab 4 madhab itu lengkap juga penjelasannya. Tapi biasanya kalau saya mencari di situ kok nggak ada, misalnya nih ya, ada beberapa pembahasan misalnya nggak ada di situ. Lari ke sini pasti ada. Bahkan lebih lengkap biasanya. Biasanya lebih lengkap di Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Nah, ini kita baca dulu Ustaz Akbar. Coba dibantu Ustaz Akbar untuk membacakan definisi dari keutamaan ya. Baik, keutamaan. Ya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-fadail. Ya, Fil lughah jam'u fadilah wa hiya ad-darajah ar-rafi'ah fil fadli. Ya. Wal fadlu wal fadilah al khairu waz ziyadah. Oke. Nah, jadi keutamaan itu kalau dalam bahasa Arab dia fadilah ya, bahasa Arabnya keutamaan itu adalah fadilah ya, atau al-fadlu ya. Fadilah bentuk jamaknya itu fadhail gitu ya. Jadi kalau keutamaan puasa, bahasa Arabnya berarti fadhailus shaum atau fadhailus siyam ya. Tapi kalau satu fadilatus siyam ya, keutamaan puasa. Tapi kalau banyak bentuk jamak fadilah adalah fadhail. Nah, ternyata fadhail atau fadilah atau keutamaan tadi ya, itu maknanya itu kata para ulama wahiyya ad-darajatu ar-rafi'atu fil fadli. Maksudnya adalah derajat tertinggi ya dalam sebuah keutamaan. Artinya, ketika kita membahas keutamaan puasa, berarti kita itu sedang membahas mengenai apa saja sih yang kita dapatkan derajat mulia dari berpuasa itu apa saja gitu. Keutamaannya apa saja. Jadi ini bicara tentang derajat yang tinggi. Bahkan disebutkan juga maknanya adalah al-khairu wa ziyadah. Apa al-khair itu? Kebaikan ya. Ziyadah itu ya bertambah. Jadi kebaikannya bertambah gitu. Ya, karena dengan berpuasa ini apa keutamaannya? Maka dia mendapatkan keutamaan seperti ini. Itu kan namanya khair ya. Nah, kebaikan gitu. Kebaikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan keutamaan. Definisinya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau hikmah ini Ustaz Akbar masih di kitab yang sama, coba dibacakan. Al-hikmatu fil lughah al-ilmu bihaqa'iqil asya. Ya. Amal hikmah fahiyal maslahah. Oke. Nah, al-hikmah ya, hikmah dalam bahasa Arab ya hikmah gitu ya, Ustaz Akbar ya. Nah, secara bahasa fil lughati itu al-ilmu bihaqa'iqil asya'i, yaitu mengetahui hakikat sesuatu. Maksudnya apa? Nah, ini kita teruskan dulu. Amal hikmatu fahya al maslahah. Jadi sebetulnya kalau kita bicara hikmah itu berarti bicara tentang maslahah. Maksudnya asar, bekas dari sesuatu itu apa? Misalnya kalau kita membahas hikmah dari puasa, berarti kita sedang membahas asarnya, maslahatnya apa di sana tadi? Bekas gara-gara berpuasa itu ada hikmah apa, ada maslahat apa di sana begitu. Ya, jadi ini bicara tentang hikmah puasa ya berarti bicara tentang kemaslahatan atau dampaknya lah gitu ya, istilah kurang lebihnya dampaknya, maslahat dari hikmah tersebut. Nah, ini definisi antara keutamaan dan hikmah yang disebutkan dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kalau belum paham, biasanya nanti kalau kita sebutkan poinnya nanti jadi paham. Sebetulnya dengan bahasa kita insya Allah udah paham ya. Keutamaan, ya udah paham sih maksudnya itu. Hikmah, ya insya Allah tahu gitu. Cuma nanti kita harus bisa tahu apa sih poin-poinnya gitu. Kadang-kadang agak mirip kadang-kadang antara keutamaan dan hikmah itu. Nah, kita langsung saja Ustaz Akbar ke pembahasan keutamaan ya. Jadi jamaah mahasiswa sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan dulu kira-kira ini keutamaan puasa. Orang yang berpuasa, entah itu puasa Ramadan atau puasa sunnah, apa saja sih keutamaan yang dia dapatkan dari berpuasa itu.
Karena kalau kita bicara keutamaan nih Ustaz Akbar, Ya, Ustaz. sebetulnya kenapa ya para ulama itu memberikan tema ini? Ya setidaknya kita ini orang awam yang bukan ulama ya, kita nih ya orang awam, kadang-kadang kan ibadahnya itu semangat, kadang-kadang tidak semangat, surut ya, kadang-kadang ibadahnya rajin, kadang-kadang setengah rajin gitu ya, atau seperempat rajin gitu ya. Artinya kita tidak bisa seperti ibadahnya para ulama zaman dulu atau ulama-ulama salaf yang hebat sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memotivasi diri kita agar kita ini orang awam rajin puasa gitu ya. Ya dengan mempelajari keutamaan puasa. Barangkali dengan mengetahui poin-poin keutamaan puasa ini, kita jadi semangat ya. Mudah-mudahan begitu ya. Oh, ternyata kalau puasa itu begini, dapat begini dan seterusnya gitu. Biasanya orang akan tergerak hatinya begitu. Nah, ini jadi tujuan untuk mempelajari keutamaan puasa itu ya supaya kita rajin puasa begitu ya. Dan tahu derajat yang diraih dari berpuasa. Untuk keutamaan puasa nanti ada sekitar 8 poin. Ada 8 poin Ustaz Akbar. Ya, Ustaz. Kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, Ustaz. orang yang berpuasa itu di antara keutamaannya ya, keutamaan orang yang berpuasa adalah bau mulutnya itu wangi. Bau mulutnya. Tapi jangan dipotong kalimatnya. Wangi di mana ini? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi teman Anda ya. Jangan mentang-mentang nanti ada hadis riwayat Imam Muslim ini, oh bau mulut orang puasa itu wangi loh. Akhirnya dia pamer ke temennya. Enggak, ini kan indallah ya, di sisi Allah. Makanya nanti kita baca hadisnya, terus syarahnya seperti apa penjelasannya. Silakan Ustaz Akbar dibacakan dulu hadisnya, kita tolaban lil barokah ya, dengan membaca hadis insyaallah berkah majelis ilmu kita. Apalagi nanti ada syarahnya. Baik, Ustaz. Ya, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi Muhammadin biyadihi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis saimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Rawahu Muslim. Oke. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pasti sahih hadisnya karena Imam Muslim ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Jadi kata Nabi, demi zat yang jiwaku atau jiwanya Muhammad, maksudnya beliau ya, biyadih berada di tangannya. Ini kalau bicara tangan ini nanti jadi tulisannya panjang ya. Jadi ini termasuk hadis sifat nanti ya, haditsus sifat ya. Apa ini tangan ini seperti apa maknanya nanti dibahas dalam ilmu akidah ya. Dan kebetulan insya Allah mahasiswa sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk fikih puasa kalau sudah selesai, saya dapat amanah untuk menyampaikan masalah akidah. Insya Allah setelah ini semuanya selesai ya. Setelah 32 pertemuan nanti. Masih lama ya Ustaz? Masih lama, ya, sabar aja. La khulufu famis shaim ya, sungguh, lam di sini maknanya adalah litaukid ya. Sungguh bau mulutnya famis shaim ya, bau mulutnya orang yang berpuasa. Famis shaim itu mulutnya orang yang berpuasa, atau iyabu indallah, itu lebih thayyib ya. Lebih apa ya? Lebih bagus, lebih wangi lah, lebih mantap gitu ya. Indallah, di sisi Allah. Kapan? Yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, min rihil miski, daripada wanginya minyak misik. Minyak misik itu minyak yang paling terbaik lah ya, yang wanginya luar biasa. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, dari hadis ini kita nanti bicara penjelasannya tentu mengambil dari qaul ulama ya, Ustaz Akbar ya. Untuk syarah Sahih Muslim yang terkenal adalah kitabnya Imam An-Nawawi. Biasanya disebut dengan Al-Minhaj. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Tapi kalau di Maktabah Syamilah itu Syarhun Nawawi ala Muslim, nama kitabnya. Ya. Tapi kalau di nama aslinya biasanya disebutnya Al-Minhaj. Jadi bagi para pemirsa yang ingin tahu penjelasan hadis-hadis Sahih Muslim itu ya, dalam kitab-kitab Sahih Muslim, kan pengen tahu penjelasannya seperti apa.
baca hadis ini kok enggak paham, maksudnya apa? Ya baca syarahnya kan. Untuk syarah Sahih Muslim saya anjurkan ini, baca syarahnya Imam Nawawi. Berarti Namanya kan ada kitab Imam Nawawi juga yang Mm-mm. temanya itu namanya itu Al-Minhaj juga yang di kitab Oh fikih. iya, kalau Itu fikih itu Minhajut Thalibin. oh beda Iya, berarti ya beda. Ustaz. Cuma kadang-kadang disingkat jadi Al-Minhaj. Iya, betul. Memang ada ya Imam Nawawi punya kitab fikih namanya Minhajut Thalibin, matan itu ya. Itu nanti kadang-kadang para ulama menyingkat dengan nama Al-Minhaj. Beda, kalau ini beda lagi. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim lengkapnya. Kalau yang fikih itu Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin gitu. Ya. Gak apa-apa, tanyakan saja biar jelas ya. Ya Ustaz. Nah kita baca ini Ustaz Akbar, coba dibaca syarahnya. Ini Imam Nawawi ya yang menjelaskan hadis tadi tentang bau mulut tadi yang wangi itu. Coba dibaca. La khulufun Ya, huwa bi dhammil kha'i fiha ya. wa huwa taghayyuru raihatil fami. Heeh. Hada huwa as-shawab Ya. wa huwa alladhi dzakarahu al-Khattabi wa ghayruhu min ahli al-gharib wa huwa al-ma'rufu fi kutubil lughah. Ya. Wa qala al-qadhi ar-riwayatu as-sahihatu bi dhammil kha' Ya. wa katsirun minasyuyukh yarwihi bi fathiha. Ya. Qala al-Khattabi wa huwa khata'. Oke. Nah, jadi ini beliau bicara tentang harokat khuluf tadi loh. Yang la khulufu famisaim tadi. Yang mana makna khuluf itu adalah taghayyur ra'yatil fam. Apa? Berubahnya bau mulut ya. Ya Ustaz. Jadi baunya menyengat gitu karena sudah lama ya, karena berpuasa dari subuh sampai siang, berubah baunya ya luar biasa lah baunya. Dicium aja sendiri bau mulutnya itu kalau sedang puasa. Nah itu dalam bahasa Arab disebut dengan khuluf. Cuma nanti para ulama ini jamaah ada yang membaca khuluf ya, ada yang membaca khuluf, khoknya di fathah Ya Ustaz. ya. Kalau tadi Ustaz Bar bacanya gimana? La Khuluf. khuluf pakai doma berarti ya. Nah, berarti sama ya, Ustaz. yang doma itu justru kata Imam Nawawi huwa shawab, pendapat yang benar. Bahkan kebanyakan para ulama itu dari ahli lughah ya, ahli bahasa itu mengatakan dengan domah yang lebih tepat bacanya. Jadi la khuluf ya, bukan la kho, ya, bukan di fathah khoknya. Kalau lam awal itu ini ya, lam taukid tadi ya. Ya Ustaz. Ya. Nah, kita bicara khoknya itu tadi, la khuluf. Ya, jadi khoknya dibaca doma. Itu yang lebih benar cara harokatnya ya. Tapi begini, kata Al-Qadi, nah di sini Al-Qadi ini siapa? Al-Qadi di sini itu ternyata maksudnya adalah Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad ini ulama besar dari kalangan madhab Maliki selama. Beliau juga punya kitab mensyarah Sahih Bukhari kalau tidak salah itu ya. Pokoknya beliau ahli hadis lah, ahli fikih, ahli hadis, bahkan ahli sejarah juga ya. Al-Qadi, Qadi Iyad maksudnya ini, Al-Qadi Iyad. Kata beliau ya, ada riwayat dengan doma yang tadi kita baca khuluf, dan itu yang kata Imam Nawawi paling benar ya. Tapi kebanyakan masyayikh di zaman salaf itu mengucapkannya bi fathiha, dengan di fathah. Jadi bisa itu kalau Anda mau bacanya la khulufu gitu. Boleh dibaca fathah, boleh. Tapi kata Imam Al-Khattabi wa huwa khata'. Itu salah menurut beliau ya. Walaupun tadi kebanyakan minasyuyuh kan, wa katsirun minasyuyuh. Kebanyakan para masyayikh di zaman dulu itu ada juga yang membacanya dengan fathah. La khuluf, kha-nya di fathah. Tapi dikomentari sama Imam Khattabi. Khattabi ini siapa Ustaz? Ulama Ya. Al-Khattabi ini beliau ulama mazhab Syafi'i. Kalau tadi Qadi Iyad itu ulama mazhab Maliki. Kalau ini mazhab Syafi'i, Al-Khattabi ini. Ya, Al-Khattabi. Beda dengan ini ya, Ibnul Khattab beda lagi. Ini Al-Khattabi Asy-Syafi'i. Kata beliau salah itu yang dengan fathah ya. Ya intinya boleh dengan fathah, boleh dengan dhamma. Tapi yang lebih masyhur bahkan dikatakan shawab tadi oleh Imam Nawawi paling benar dengan di dhammah ya gitu. Ya Ustaz. Oke, lanjut Ustaz Akbar. Sekarang maknanya ini, makna dari mulut itu wangi di sisi Allah itu maksudnya apa? Qala Al-Qadi ya. Qala al-Qadi wa qila yujazihillahu ta'ala bihi fil akhirah fatakunu nakhatuhu atyabu min rihil miski. Wal asahu ma qalahu ad-Dawari minal magharibah ya. wa qalahu man qala min ashabina
innal khulufa aktsaru thawaban minal miski haitsu nudiba ilaihi nudiba ilaihi fil jam'i wal a'yadi wa majalisil hadithi wa dzikri wa sairi majami'il khairi. Oke. Nah, ini masih di kitab yang sama. Kitab Syarah Nawawi, Imam Nawawi tadi. Ya, kata beliau, ini menukil pendapat Imam Al-Qadhi tadi, Al-Qadhi Iyad. Jadi maksud hadis tadi ya Rasulullah mengatakan bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi dari minyak misik di sisi Allah ya. Itu maksudnya adalah nanti Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan membalas pahala kepadanya. Ya, yujazihi ta'ala ya, yujazihillahu ta'ala bihi fil akhirah. Ya. Fatakunu nakhatuhu atyaba min rihil miski. Nakhah itu bau ya. Bahasa lain khuluf tadi tuh. Ya, Ya, bahasa lain khuluf itu nakhah. Ya, nakhah itu ya raihah lah gitu ya. Bau mulut yang tadi menyengat tadi ya. Itu atyab min rihil miski ya. Tapi kata Imam Nawawi, para ulama ya pendapat yang paling ashah, bahkan ini yang diyakini mazhab Syafi'i. Ashabuna ini kan para ulama Syafi'iyah ini. Maksud hadis tadi itu sebetulnya adalah innal khulufa aktsaru thawaban minal miski haitsu nudiba ilaihi fil jam'i wal a'yadi wa majalisil hadithi wa dzikri wa sairi majami'il khair. Jadi pahalanya itu lebih banyak, lebih besar dibanding orang yang menggunakan minyak wangi. Misalnya kan kita itu disunahkan menggunakan wewangian ya Ustaz Akbar, Ya, Ustaz. kalau pas berkumpul, fil jam itu ngumpul-ngumpul lah ya. Atau wal a'yad, apa ini? Pas hari raya, apa Idul Fitri atau Idul Adha kan disunahkan untuk memakai wewangian. Itu kan berpahala, itu sunnah Nabi kan ya, berpahala menggunakan wewangian. Jadi jangan dikira menggunakan wewangian itu tidak berpahala. Berpahala itu sunnah Nabi. Wa majalisil hadithi wa dzikri. Apalagi kalau kita sedang bermajelis ilmu ya, entah majelis tentang hadis atau zikir atau kajian-kajian lah ya, atau semacam ini. Itu dianjurkan menggunakan apa wewangian dan itu berpahala. Cuma pahalanya itu lebih besar orang yang bau mulutnya tadi. Kalau pas puasa kan bau itu. Itu Iya, lebih Ustaz. besar itu. Ya, pahalanya aktsaru thawaban. Jadi maksudnya bau mulut itu wangi di sisi Allah itu tadi maksudnya adalah pahalanya lebih besar, dan ini makna yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah gitu. Yang seperti ini kan kalau kita nggak baca syarah nggak tahu ya Ustaz Far ya. Ya, Ustaz. Nggak tahu. Orang kan taunya oh bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik gitu kan ya. Padahal kita harus tahu makna di balik hadis itu apa. Oh ternyata pahalanya ya aktsaru thawaban gitu. Ya, hal semacam ini kan harus baca syarah kita. Alhamdulillah kita bisa baca syarahnya ya. Syarah Sahih Muslim. Ini ada tambahan dari Imam Nawawi Ustaz Akbar mengenai jadi dari hadis itu tadi nanti ditarik kesimpulan fikih. Ya, Ustaz. Ini unik nih, coba dibaca. Wahtajja ashabuna bihadzal hadithi ala karahati siwaki lis-shaimi ba'da zawal. Ya. Li'annahu yuzilul khuluf alladhi hadhihi sifatuhu wa fadilatuh. Ya. Wa in kana siwaku fihi fadlun aidan li'anna fadilatal khulufi a'dham. Oke. Nah, dari hadis tadi jamaah, hadis riwayat Imam Muslim yang hadisnya sudah kita baca, itu oleh para ulama Syafi'iyah ya. Wahtajja ashabuna. Para ulama Syafi'iyah maksudnya ashab itu kan teman-teman kami kalau bahasa Arabnya. Cuma maksudnya di sini adalah para ulama Syafi'iyah. Jadi kalau Imam Nawawi bilang qala ashabuna dalam kitab Al-Majmu' biasanya itu banyak itu. Kalau ini kan dalam Syarah An-Nawawi. Itu maksudnya adalah para ulama Syafi'iyah ya. Dengan hadis ini, ya bihadzal hadis, dengan hadis ini, maksudnya hadis tadi ya tentang bau mulut wangi tadi, itu ala karahati siwaki li shaim ba'da zawal. Dimakruhkannya siwakan, ya, sikat gigi atau membersihkan gigi bagi orang yang berpuasa. Kapan? Ba'da zawal, kalau sudah setelah zawal. Zawal itu zuhur lah, udah masuk zuhur sampai sore. Jadi kalau orang berpuasa jamaah, baik ini puasa wajib atau puasa sunnah, menurut para ulama Syafi'iyah itu kalau dia siwakannya, sikat giginya setelah zuhur itu tidak boleh. Maksudnya makruh hukumnya. Bukan tidak boleh ya, kita hukumi makruh, dihukumi oleh para ulama makruh. Makanya kalau sikat gigi atau siwakan itu pagi atau lebih amannya sebelum subuh gitu ya.
Tapi boleh setelah subuh atau pagi harinya atau siangnya selama belum zuhur, itu masih mendapatkan pahala kesunahan. Tapi kalau sudah zuhur, ya maksudnya udah jam 12 atau jam 1, jam 2 sampai sore, itu malah hukumnya makruh. Nah, kenapa dimakruhkan? Kan siwakan itu kan sunnah Nabi, kok dimakruhkan? Alasannya ini, li'annahu yuzilu al-khuluf alladhi hadhihi sifatuhu wa fadilatuhu. Karena dengan kita ba'da zuhur itu menghilangkan bau mulut tadi, itu berarti menghilangkan fadilah yang dalam hadis Sahih Muslim tadi. Jadi nggak dapat pahala yang besar tadi loh, yang tidak apa-apa bau mulutnya itu dibiarkan saja, menyengat sampai kecoa pada mati tidak apa-apa. Ya, justru itu pahalanya lebih besar tadi kan disebutkan begitu. Makanya kalau mau sikat gigi atau membersihkan gigi itu pagi hari sebelum zawal lah ya. Zawal itu waktu duhur itu. Cuma yang unik begini Ustaz Akbar. Saya baca di kitab Kifayatul Akhyar. Ini syarah dari kitab Takrib ya. Kifayatul Akhyar itu kitabnya Imam Taqiyuddin Al-Hisni jamaah. Nah, kalau Takrib kan matan Abu Syuja ya, Imam Abu Syuja. Di Kifayatul Akhyar itu disebutkan pendapat muktamad madzhab Syafi'i memang makruh setelah zuhur itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ya, dimakruhkan siwakan. Tapi madhab tiga ini maksudnya selain Syafi'i apa itu? Imam Ahmad, Hanafi, ya, Maliki dan Hambali ya. Berarti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ya. Tiga madhab ini ya, al-a'imah al-tsalatsa itu bahasanya begitu. Al-a'imah al-tsalatsa itu mengatakan enggak makruh. Pokoknya orang yang berpuasa itu mau siwakan pagi hari, siang hari, setelah zuhur, setelah zawal atau sore hari, enggak makruh, tidak makruh. Jadi ini termasuk pendapat ciri khas madzhab Syafi'i. Kalau ciri khas itu maksudnya menyendirilah gitu ya. Imam Syafi'i atau madzhab Syafi'i itu menyendiri dalam hal ini. Karena tiga madzhab tadi sepakat enggak makruh kok gitu ya. Enggak apa-apa gitu. Nah, tapi madzhab Syafi'i mengatakan makruh. Yang uniknya kata Imam Taqiyuddin, Imam Nawawi itu merojikan pendapat tiga madzhab tadi. Imam Nawawi? Iya. Dan itu beliau bilang qalahu fil majmu'. Imam Nawawi mengatakannya di dalam kitab Al-Majmu'. Ya, jadi nanti coba aja dicek di dalam kitab Al-Majmu'. Ketika membahas hadis tadi ya atau tentang kemakruhan siwakan ba'da zawal itu dibaca aja. Itu ternyata Imam Nawawi merojikan tidak makruh. Merojikan pendapat tiga madzhab tadi. Cuma yang menjadi pendapat masyhur atau muktamad ya, pendapat resmi madzhab Syafi'i tetap tadi hukumnya adalah makruh siwakan ba'da zawal atau setelah zuhur itu. Ketika masuk waktu zuhur sampai sore itu makruh hukumnya. Nah, ini syarah dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi intinya ini poin pertama adalah bau mulutnya orang yang berpuasa itu wangi di sisi Allah SWT. Maksudnya apa tadi satu part? Aktsaru tsawaban. Pahalanya lebih besar begitu. Nah, sekarang keutamaan yang kedua. Nah, yaitu di antara keutamaan puasa yang kedua ini adalah doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Nah, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Bisa dibantu dibacakan Ustaz Akbar, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saimu hatta yuftir wa da'watul mazlum. Ya, oke. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan ya, atau tiga orang yang doanya itu tidak akan ditolak. Artinya mustajab lah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tiga ini? Pertama, al-imamu al-adilu, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, was-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa, yang sedang puasa sampai dia nanti yuftir. Yuftir itu berbuka. Jadi selama dia berpuasa, sejak puasa itu kan sejak terbit
Fajar. fajar ya, bukan matahari ya, sejak terbit fajar itu selama dia puasa itu, kalau dia berdoa, insya Allah itu mustajab doanya. La turaddu kan, Nabi sendiri yang mengatakan la turaddu. Kemudian yang ketiga wadul madum, dan doanya orang yang teraniaya. Nah dari hadis ini kan ada yang kedua itu wasoim hatta yuftir. Ya Ustaz. Maka kata para ulama di antara keutamaan orang yang berpuasa itu insya Allah doanya itu termasuk doa yang mustajab. Ya, maka bagi anda yang mungkin rajin sholat sunnah, puasa sunnah ya, puasa Senin Kemis atau puasa apa namanya Daud atau puasa Ayamul Bait dan sebagainya. Selama anda berpuasa itu ya sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, perbanyak berdoa. Ya, banyak-banyakin doa. Jangan tidur doang. Biasanya orang kalau puasa itu males gerak ya, enaknya tidur gitu ya. Ya, tapi ya kalaupun begitu ya tetap harus ada perbanyak berdoa lah gitu. Karena doa yang orang berpuasa itu insya Allah mustajab ya. La turaddu gitu. Ya. Dah, ini keutamaan yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Di antara keutamaan puasa yang disebutkan oleh para ulama adalah ini yang ketiga, mendapatkan dua kebahagiaan. Apa ini dua kebahagiaan ini? Ya, kita baca dulu hadisnya ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, silakan Ustaz Akbar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Oke. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata. Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdullah bin Sakhar. Abdullah Pak Abdurrahman? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Sakhar ya, Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya ya. Insyaallah Abdurrahman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, masyaallah. Ini kata Nabi ya. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhah itu ya dari kata fariha yafrah, kebahagiaan, senang lah, kesenangan atau kebahagiaan. Farhatani berarti dua. Yang pertama farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka. Gimana itu maksudnya Ustaz? Ya, nanti kita baca syarahnya. Oh, ada Ya, syarahnya. kan pentingnya ngaji syarah kan di situ. Ngaji hadis itu harus ada syarahnya. Ini kita kan baru tahap baca teksnya ya, Iya, baca hadisnya. Makanya kita sering sampaikan ke jamaah itu. Apa-apa itu kalau baca hadis jangan langsung disimpulkan berdasarkan terjemahan. Nah, khawatirnya kan banyak orang awam tuh begitu. Mentang-mentang ada hadis sahih gitu ya. Kesimpulannya begini gitu. Ya belum tentu, kita kan harus merujuk kepada ulama. Katanya ikut ulama salaf. Ya kalau memahami hadis ya harus menggunakan syarah dari para ulama salaf begitu. Ya, karena jangan sampai salah dalam memahami hadis. Ini yang lagi viral itu loh, masalah menggunakan masker itu. Iya Ustaz. Antum tahu nggak? Jamaah itu dari kemarin tuh nanya, Pak Ustadz, apa benar kalau sholat pakai masker nggak boleh katanya? Ya, karena ada hadis riwayat Tirmidzi, Nabi melarang menutupi mulut gitu. Ya. Itu gara-gara ada yang membaca hadis dari teksnya saja. Jadi dia menyimpulkan seolah-olah haram, harus dibuka kalau sholat itu maskernya. Padahal kalau kita baca syarahnya itu ya, syarah Tirmidzi itu bahkan 4 madzhab tuh sudah membahas ya, menggunakan penutup mulut ya, entah masker atau apa saat sholat tuh paling mentok tuh hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Iya. Sholatnya tetap sah. Iya, makruh. Dan itu dalam kondisi normal ya. Kalau dalam kondisi darurat, ya tentu kemakruhannya hilang. Itu. Apalagi daruratnya seperti corona misalnya ya. Iya Ustaz. Iya, untuk menjaga diri kita dari penyakit ya malah bisa wajib barangkali ya menggunakan masker itu. Makanya hati-hati kalau baca hadis. Kita nanti pakai syarahnya ya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua kebahagiaan ketika liqa' rabbih. Apa? Bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada dua di sini. Kebahagiaan ketika berbuka, apakah ini gara-gara ketemu es teh seharian nggak nemu es teh, gara-gara pas buka nemu es teh itu bahagia, atau apakah begitu maknanya? Ya nanti dilihat syarahnya. Terus yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, kita baca syarahnya. Kalau tadi hadis Sahih Muslim kan, berarti ya yang mensyarah Imam Nawawi, syarah An-Nawawi. Coba Ustaz Akbar.
Qala al-ulama Ya. amma farhatuhu 'inda liqa'i rabbih Mm-mm. fa bima yarahu Min jazaihi min jazaihi wa tadhkuru wa tadzakkuri nikmatillah. wa tadhakkuri ni'matillahi ta'ala alaihi bitaufiqihi lidzalik. Ya. Wa amma 'inda fitrihi fasababuha tamamu ibadati. Nah, disebutkan kata Imam Nawawi qolal ulama. Telah berkata para ulama. Di sini Imam Nawawi bilang ulama itu berarti ulama sebelum beliau ya. Dan beliau nggak menyebutkan nama di sini. Berarti ya mayoritas ulama gitu. Amma farhatuhu inda liqa'i rabbih ya. Yang dimaksud dengan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Berarti ini potongan hadis yang paling akhir ya. Ya, Beliau Ustaz. membahas yang kebahagiaan yang kedua sebenarnya ya. Dibalik sama beliau. Itu karena apa? Kok orang puasa itu nanti bahagia ketemu Tuhannya? Kenapa? Karena fabima yarahu min jazaihi. Karena dia nanti akan melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan kenikmatan yang luar biasa. Karena puasa itu pahalanya kan nanti dalam hadis lain itu disebutkan Allah sendiri yang membalas. Maksudnya pahalanya dilipat gandakan. Wa ana ajzibihi kalau tidak salah itu dalam hadis ya. Nanti ada kalau tidak salah. Jadi pahala puasa itu gede gitu loh. Ya, di dunia kita tidak bisa merasakan pahalanya seperti apa ya. Kita udah capek-capek ya, lapar, haus, menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore ya. Itu lemas kadang badannya. Tapi ternyata nanti pas dia meninggal dunia atau pas di akhirat ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat pahala yang luar biasa. Senang nih. Wah, ternyata saya dulu rajin puasa pahalanya segede ini gitu ya. Fa bima yarahu min jazaihi. Karena dia melihat pahala yang luar biasa dari Allah itu, dia senang gitu. Nah, kalau itu kita paham lah ya maknanya. Nah, ternyata yang potongan awal tadi yang kebahagiaan indah fitrihi ketika apa? Ketika berbuka itu maknanya fasababuha tamamu ibadatihi. Maksudnya dia senang karena ibadahnya itu sudah selesai. Sudah sempurna. Karena puasa itu kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dia ketika udah datang adzan maghrib itu dia mengucapkan alhamdulillah sudah sempurna ibadah saya. Dengan sempurna selesai ibadah puasanya itu maka dia mendapatkan pahala tentunya. Nah, itu maksudnya itu di situ. Ya, tapi kebanyakan orang memahami bahagia ketika berbuka itu maksudnya ketemu es teh tadi, ketemu bakso, ketemu gorengan dan sebagainya. Ya bisa jadi sih ya, bisa jadi. Itu pemahaman kita, pemahaman orang awam seperti itu. Tapi ternyata kalau kita baca hadisnya maknanya adalah tamamu al ibadah atau tamamu ibadati. Maksudnya sudah sempurna nih, ibadahnya udah selesai gitu. Paham ya? Paham. Oke, ini yang ketiga. Sekarang keutamaan yang keempat. Ternyata dengan berpuasa itu bisa menjadi tameng dari setan. Maksudnya apa ini? Baca dulu hadisnya dah. Nanti kita baca syarahnya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Ya, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Bahwa dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan." Ini Nabi bicara tentang bulan Ramadan ya. Kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati. Maka pintu-pintu surga itu dibuka. Futihat itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar. Sementara kalau pintu neraka itu ghulliqat, ditutup pintunya. Wa sufidatis syayatinu, dan setan-setan. Syayatin itu setan-setan ya. Kalau setan itu satu ya syaiton. Kalau banyak syayatin. Ya, syayatin itu banyak ya. Kalau di rumahnya banyak setan ya syayatin. Nah, wasufidatis syayatin itu setan-setan dibelenggu. Ya, dibelenggu atau dikerangkeng gitu ya. Kita baca syarahnya ya. Itu kan terjemah ya, baru terjemah. Nah, karena tadi itu hadis riwayat siapa? Bukhari Muslim. Iya, Ustaz. Berarti kalau Sahih Bukhari ada syarahnya tersendiri. Nama kitabnya Fathul Bari.
yang masyhur ya, Iya, Ustaz. karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Asqalani. Asy-Syafi'i. Nah, beliau ahli hadis, mazhabnya Syafi'i. Kita ahli hadas, mazhabnya nggak jelas. Ya, harusnya orang awam tuh ya bermadzhab ya. Orang ahli hadis saja bermadzhab kok ya. Imam Ibnu Hajar, karena beliau yang mensyarah Sahih Bukhari, itu nama kitabnya itu Fathul Bari ya. Ya kita baca syarahnya beliau ya. Nanti kan itu juga Sahih Muslim. Ya, Berarti Ustaz. nanti ada syarah dari Imam Nawawi. Nawawi gitu ya. Kita baca dulu yang dari syarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qauluhu Wasul silatis syayatin. silatis syayatin. Ini riwayat yang lain. Kalau tadi kan wasufidat, Iya, Ustaz. itu maknanya sama. Wasul silat juga sama. Terus Qala al-Halimi. Halimi apa Hulaimi ini yang bacanya ya? Kurang tahu nih, Ustaz. Yang benar yang mana? Saya juga kurang paham nih. Ya. Insya Allah kalau nama orang salah enggak apa-apa insya Allah ya. Semoga dimaafkan ya sama Hulaimi pemiliknya. atau Halimi, wallahu alam. Yahtamilu an yakuna al-muradu minasyayatin mustariqus sam'i minhum. Ya, jadi makna sufidatis apa namanya tadi? Syayatin. Setan itu dibelenggu. Itu Ya, Ustaz. maksudnya adalah setan-setan yang mustarkus sam'i minhum, yaitu yang mencuri berita dari langit. Ya kan setan-setan jin-jin itu kan kenapa mereka bisa tahu hal-hal gaib gitu ya, kadang-kadang ngabarin ke dukun gitu ya. Itu karena mereka mencuri berita dari para malaikat yang berada di langit. Ya kita tidak tahu seperti apa ya, wallahu alam ya, mencurinya seperti apa gitu ya. Nah jadi dengan datangnya bulan Ramadan itu mereka dihalangi gitu, nggak bisa gitu. Itu maknanya seperti itu. Tapi ada yang bilang waqala Wa qala ghairuhu al-muradu bisyayatin ba'dhum wa humul maraddatu minhum. Jadi ada juga yang mengatakan kalau pas datang Ramadan setan dibelenggu atau di apa yang namanya di penjara lah gitu ya. Ya, Itu maksudnya adalah sebagian setan doang. Setan yang disebut dengan maroddah. Maroddah itu dari kata murtad ya. Mungkin bisa kita terjemahkan setan yang apa ya? Pimpinannya setan lah, iblis lah gitu ya mungkin ya. Ya, maroddah itu setan yang dia pimpinannya ibaratnya gitulah gitu. Ya itu yang dibelenggu. Tapi kalau setan-setan yang KW, maksudnya setan-setan yang biasa mungkin ya, itu tidak termasuk. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya pas Ramadan juga ada yang kesurupan setan. Ada juga yang enggak berpuasa. Katanya kalau pas bulan Ramadan setan dibelenggu, kok masih ada yang mencuri, masih ada yang berzina, masih ada yang berbuat dosa gitu kan. Ya mungkin setan-setan yang tadi, yang ba'duhum tadi, sebagian yang tidak dibelenggu ya. Karena yang dibelenggu adalah al-maroddah. Ya, tadi setan yang pimpinannya lah, bosnya lah gitu ya. Bosnya maroddah. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyebutkan makna dari para ulama ya tentang hadis tadi. Kalau sekarang syarah Sahih Muslimnya atau Imam Nawawinya bagaimana? Coba dibaca. Qala al-Qadhi. Sebentar, Ustaz. Ya. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala Ya. wa yahtamilu an yakuna al-muradu al-majaz wa yakunu isyaratun ila kathrati thawabi wal afwi. Dah, titik sampai situ aja. Nah, kalau Imam Nawawi ini beliau menukil pendapat dari Al-Qadhi Iyad tadi, ulama mazhab Maliki tadi. Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Kata Al-Qadhi Iyad, maksud hadis tadi ya, itu sebetulnya maknanya adalah kathratu thawab wal afi. Ketika bulan Ramadan datang, kenapa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan itu dibelenggu? Karena dengan datangnya Ramadan itu banyak pahala yang diraih. Ya terbukti itu dengan datangnya Ramadan tuh kadang-kadang orang jadi rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, rajin zikir, rajin sholat sunnah, macam-macam lah. Makanya banyak pahala di situ. Kathratu atau wal afi dan juga pengampunan. Ya karena dengan banyaknya ibadah itu diampuni dosa-dosa kita. Itu makna dari hadis tadi seperti itu. Kata Al-Qadhi, iya. Ala kulli hal maknanya ya mutaqaribah lah ya, berdekatan. Nah ini baru yang keempat ya, so. Ada 8 nih sebenarnya keutamaan puasa. Sekarang yang ke-5 ya, oke. Yaitu keutamaan yang kelima adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Berarti ini nanti dua syarahnya.
Fathul Bari sama Al-Minhajnya Imam Nawawi. Coba dibacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oke, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, puasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah. Ihtisaban itu dalam sebuah syarah itu disebutkan maknanya adalah mengharapkan ridha Allah. Berarti betul-betul ikhlas karena Allah lah puasanya itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu. Ma taqaddama itu ma ta'akhkhara dalam riwayat lain. Dosa yang lalu lah gitu. Yang sebelum-sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, kita pengen tahu diampuni dosa-dosa ini dosa apa? Ya kan? Apakah hanya dosa kecil atau juga dosa besar? Ya, jangan dipahami sendiri. Kita baca penjelasan ulama. Karena ini Bukhari Muslim, kita baca salah yang dari Bukhari dulu, yaitu Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Silakan. Qauluhu ghufira lahu zahiruhu yatanawalu as-saghair wal kaba'ir. Wa bihi jazama Ibnul Munzir. Oke, sip, titik ya. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna ghufira lahu yang tadi dosanya diampuni itu maknanya sebetulnya dosa kecil dan dosa besar juga diampuni. Ya, baik dosa besar atau dosa kecil semuanya diampuni gara-gara berpuasa Ramadan dengan syarat tadi imanan wahtisaban. Wabihi jazama Ibnul Munzir, dan ini yang ditetapkan oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, siapa ini Imam Ibnul Munzir? Ulama besar. Ulama besar, iya betul. Beliau yang punya kitab terkenal itu apa? Al-Ijma' ini, kumpulan ijma'nya para ulama. Al-Ijma' Ibnul Munzir kan ada kan? Kitabnya terkenal tuh. Jadi kalau jamaah pengen tahu pendapat-pendapat ulama dalam masalah fikih atau masalah yang lainnya yang diijma'kan, yang sudah disepakati, itu bisa baca kitabnya Imam Ibnul Munzir. Beliau ulama besar, ahli hadis, ahli fikih beliau ini. Dan tahukah mazhabnya apa? Syafi'i. Masya Allah. Tulen Syafi'i, Ibnul Munzir. Bahkan beliau kalau di kitab Al-Majmu' itu Imam Nawawi sering bilang min ashabina, dia termasuk ashab kita, maksudnya ya ulama Syafi'iyah. Ulama besar beliau Ibnul Munzir ya. Dan mazhabnya Syafi'i. Jadi menurut pendapat ini pokoknya semua dosa ya, baik kecil maupun besar. Tapi waqala Nawawi, lanjutkan. Waqala Nawawi al-ma'rufu annahu yakhtassu bis-saghair. Nah, ternyata Imam Nawawi bilang enggak, justru yang ma'ruf yang diketahui oleh para ulama itu ini hanya khusus dosa kecil saja. Jadi orang yang berpuasa dosa-dosanya diampuni itu kata Nabi tadi itu ya, itu maknanya adalah dosa-dosa kecil. Untuk dosa besar enggak bisa, ya harus bertaubat, ada syarat-syarat khususnya. Tapi kalau dosa kecil dengan berpuasa Ramadan itu ghufira, diampuni gitu. Semuanya dosa-dosa yang lalu ya. Wabihi jazama Imamul Haramain, dan ini yang disetujui, yang disepakati atau yang ditetapkan oleh Imam Al-Haramain. Siapa beliau ini? Imam Juwaini. Iya. Imamul Haramain Al-Juwaini ya. Gurunya Imam Al-Ghazali yang punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, itu fikih mazhab Syafi'i. Ulama besar mazhab Syafi'i ini Imamul Haramain itu. Gurunya Imam Ghazali itu. Gimana kita bayangin ya orang zaman dulu tuh ya, hebat ya. Imamul Haramain ulama besar. Kitabnya aja luar biasa, Nihayatul Matlab. Punya murid hebat juga, Imam Al-Ghazali itu. Yang nanti kitab fikihnya juga banyak Imam Ghazali itu. Masya Allah ya. Wa azahu iyad li ahli sunnah. Nah, kemudian Imam Al-Iyad ini mengatakan ini adalah pendapat ahlus sunnah. Maksudnya kebanyakan ulama salaf lah gitu. Jadi yang lebih mendekati ya hanya dosa kecil saja. Sekarang syarah Sahih Muslim, Pak. Kita pastikan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi al-ma'rufu 'inda al-fuqaha'i anna hadha mukhtassun bi ghufranis saghair dunal kaba'ir. Berarti benar ya ketika Imam Ibnu Hajar tadi menukil pendapatnya Imam Nawawi. Ya. Berarti Imam Ibnu Hajar itu baca secara Sahih Muslim mungkin ya. Kan duluan siapa? Duluan Imam Nawawi kan. Beliau 676. Imam Ibnu Hajar
meninggalnya 852 ya. Iya, 852 Hijriah ya. Iya, ternyata benar nih di kitab Syarah Nawawi ini ya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, al-ma'rufu indal fuqaha, yang diketahui oleh para ulama ahli fikih, anna hadza mukhtasun bi ghufrani shaghairi dunal kabair. Jadi ini hanya khusus pengampunan dosa kecil, dunal kabair, bukan dosa besar. Begitu. Ya. Jadi dosa kecil saja ya. Qala ba'dhum wa yajuzu an yukhaffafu minal kabair malam yusadif. Oh, tapi ada juga yang mengatakan ya dosa besar diampuni, tapi diampuninya itu sedikit lah. Yukhaffaf, diringankan gitu ya. Dosa besarnya diringankan, tapi nggak hilang banget gitu. Nggak hilang. Iya. Jadi intinya dosa kecil itu yang pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, luar biasa nih orang yang berpuasa Ramadan itu. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan puasa yang keenam ini adalah menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan berpuasa, maka fadilahnya Anda ini menjadi orang yang bertakwa. Dapat prestasi takwa. Karena apa? Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ini masyhur ya. Sangat masyhur Imam masjid itu biasanya kalau pas Ramadan ini dipakai ini biasanya ayat ini. Coba dibacakan surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, barangkali pemirsa pengen dengar suaranya Ustaz Akbar yang bitajwid ya, dengan tartil coba. Dengan tartil Ustaz. Iya, dengan bacaan yang masyhur lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyaallah, mudah-mudahan kita diberkahi nih. Yang baca sama yang mendengarkan insyaallah berkah ya. Amin. Amin. Nah, di situ kan ada firman Allah la'allakum tattaqun. Kan di awal itu Allah berfirman diwajibkan berpuasa kepada kalian sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang dahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita lihat kalau ayat Quran bukan syarah ya. Tafsir. Ya. Saya ngambil dua tafsir. Pertama tafsir Jalalain, nanti yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Cukuplah dengan dua tafsir itu. Coba kita baca tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini karya Imam siapa? Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, jadi namanya sama-sama Jalaluddin. Makanya nama tafsirnya Jalalain, dua ya, Jalal. Jadi yang satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Kalau nggak salah nih ya, mohon maaf nanti coba dikoreksi ya. Dari juz 16 ke juz 30 itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli beliau yang awalnya menafsirkan. Cuma beliau nggak dari juz 1, dari pertengahan. Dari juz berapa? 16 sampai 30. Meninggal begitu. Meninggal dunia, maka diteruskan oleh muridnya namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Oh, murid beliau. Iya. Kalau tidak salah muridnya itu. Diteruskan dari jilid 1, dari juz 1 sampai juz 15 begitu. Coba nanti ditahqiq lagi ya. Saya pernah baca seperti itu, sejarah penulisan kitab tafsir Jalalain. Berarti kalau ini Al-Baqarah berarti yang menafsirkan Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Dan dua-duanya mazhab Syafi'i, Masya Allah. Bermadzhab Syafi'i. Ahli tafsir bermadzhab ya. Anda bukan ahli tafsir nggak mau bermadzhab, aneh ya. Coba dibaca itu tafsirnya Ustaz Akbar. La'allakum tattaqun ya. Al-ma'asi Ya. fa innahu yaksiru syahwah allati hiya mabda'uha. Nah, jadi kan tadi kita disebutkan orang berpuasa itu nanti jadi orang yang bertakwa. Ya, kenapa? Tatakun di situ maksudnya adalah menghindari al-ma'asi. Jadi dengan berpuasa itu orang bisa menghindari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berpuasa itu. Makanya dengan lantaran kita puasa itu kita menghindari maksiat, maka kita mendapatkan salah satu ciri orang yang bertakwa. Ini sebagai sarana menjadi orang yang bertakwa begitu.
Ini keutamaan dari puasa yang keberapa ini? Yang keenam ya. Kita percepat dikit ini ya, karena nanti masih ada yang hikmah kan ya. Ya, Yang Ustaz. hikmah. Oh iya, tafsir yang kedua ini. Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Beliau madzhabnya apa? Syafi'i kalau nggak salah. Syafi'i. Imam Ibnu Katsir ahli tafsir juga bermadzhab Syafi'i. Walaupun beliau ini gurunya adalah Imam Ibnu Taimiyah Hambali. Ya, Ibnu Taimiyah Hambali. Ya, Ustaz. Tapi beliau ini sebagai murid bermadzhab Syafi'i. Coba dibaca tafsir Ibnu Katsir. La'allakum tattaqun li'anna sawma fihi tazkiyatu lil badani wa tadyiqi limasadikish syaitan. Wa tadhikun ya. Wa tadyiqun limasadikish syaitan. Ya, jadi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maknanya adalah karena puasa itu sebagai pensuci badan, tazkiyah ya, pembersih badan kita. Wa tadyiqun limasalikish syaitan, dan sebagai penyempit jalan-jalan setan. Ya, maksudnya setan tuh nggak bisa leluasa lah ketika kita berpuasa itu. Ya, dia nggak bisa menggoda kita dan sebagainya. Kita bisa menjauhkan diri dari maksiat tadi itu. Ya, hampir mirip lah maknanya. Nah, sekarang yang ketujuh. Dengan berpuasa itu nanti keutamaannya adalah mendapatkan surga, yang mana surga itu secara khusus pintunya ada yang disebut dengan pintu Ar-Royan. Kita baca dulu hadisnya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Sahal radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu qala alaihi wasallam. inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sa'imun Ya. fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahad. Ya. Ini saya terjemahkan secara bebas saja ya. Ya, Ustaz. Jadi kata Rasulullah SAW, di surga itu ada pintu namanya Ar-Royan. Ya. Ada yang namanya Ar-Royan nggak? Temen antum. Raihan paling Ustaz. Royan ada. Siapa? Anaknya Ustadz Isnan kalau nggak salah. Ustadz Isnan Ansari. Ustadz kita rumah fikih. Ya, Ustadz Ustaz. Isnan Ansari LCMA. Beliau anaknya ada yang namanya Royan. Royan ya. Jadi di surga ada pintu disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Iya, dakhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Nanti pintu itu dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ketika di dunia dulu dia berpuasa. Jadi siapa yang puasa, di sini mutlak nih. Entah ini puasa wajib atau puasa sunnah. Jadi mereka masuk surganya lewat pintu itu. Ya. Dan tidak ada yang masuk ke situ selain mereka. Pokoknya khusus untuk orang yang puasa, yang berpuasa. Yang nggak puasa nggak bisa lewat situ gitu. Khususnya. Sampai-sampai nanti dipanggil. Ya, dipanggil. Aina shaimun? Mana yang puasa dulu? Ustaz Akbar sering puasa nih. Suruh lewat sini. Itu fayakumun. Mereka pada berdiri, pada ngumpul, pada masuk lewat pintu surga. Masya Allah ya. Luar biasa nih fadilah keutamaan puasa ini. Dan Lewat jalur iya, khusus berarti iya, ini Ustaz. tidak ada selain mereka yang masuk situ. Nah, ini khusus pintu untuk orang yang berpuasa. Nah, kalau sudah masuk semua ini yang berpuasa, udah nggak ada lagi nih. Kalau bahasa kita gitu ya. Udah habis nih yang dulu puasa di dunia. Kalau sudah habis, uhliko ditutup. Pintunya ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya dari pintu tersebut. Nah, ini kan luar biasa, ada pintu khusus masuk surga di situ. Cuma kita pengen tahu nih syarahnya seperti apa, maknanya. Kita baca, karena ini tadi Bukhari Muslim ya. Ya, Ustaz. Ya, berarti baca dulu syarah yang Fathul Bari. Silakan. Qauluhu inna fil jannati baban qala Zain bin Munir Ya. inna ma qala fil jannah wa lam yaqul lil jannah liyash'ura bi anna fil babil madhkur minan na'imi war rahati fil jannah fayakunu ablaghu fi tashawwuq ilai. Oh, berarti ya ini kata Imam Ibnu Hajar, ada ulama ya namanya ini siapa? Az-Zain bin Al-Munir ya. Ya, Ustaz. Nabi bilangnya itu fil jannah, bukan lil jannah. Berarti kalau fil jannah berarti di dalam surganya. Kan pintu surga ada berapa? 8 kan yang sama ini kita ketahui ya. Ada pintu 8, maksudnya 8 tingkatan lah itu. Jadi masuk ke surga dulu fil jannah, di dalamnya nanti ada pintu surga.
Gitu. Kenapa? Alasannya tadi liyash'ur bi anna fil bab al-madhkur minan naim, supaya orang tahu di dalam surga itu ada kenikmatan yang luar biasa lah gitu. Surga aja udah nikmat ya, kita masuk surga. Ini ada pintu khusus lagi gitu loh. Gimana yang ibarat? Ya karena kita belum pernah ke surga ya. Jadi coba hanya bisa mengandai-andai saja. Ini pendapat sebagian ulama sih ya. Tapi kultu. Nah, kultu di sini siapa yang bilang? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau ya, waqad jaa al-hadits min wajhin akhar. Ternyata ada riwayat yang lain bilafzi inna lil jannah. Oh, ternyata ada sesungguhnya lil jannah. Bagi surga itu ada nama ya. Tamannya itu abwab ada delapan pintu. Tamannya itu abwab, 8 pintu surga itu. Minha diantaranya babun yusama ar-royan. Diantaranya ada pintu, babun itu pintu ya. Ya, babun itu pintu yang dinamakan ar-royan. Berarti ya dari 8 itu salah satunya ada yang namanya ar-royan gitu. Tapi kalau kata Imam siapa tadi, Az-Zain bin Munir, enggak. Dari 8 itu masuk dulu surga. Enggak tahu dari 8 itu yang mana, masuk dulu. Nanti di dalamnya itu ada pintu khusus lagi gitu. Kalau kata siapa tadi, Az-Zain bin Al-Munir. Ya. Ya itu tafsiran dari para ulama ya seperti itu ya, syarah. Kalau syarah Sahih Muslim sendiri beliau mengomentarinya begini. Nah, dibacakan Ustaz Akbar. Wa fi hadzal hadits fadilatus siyam wa karamatus saimin. Ya, kalau Imam Nawawi mengomentarinya seperti ini. Pokoknya hadis tadi itu yang tentang ada pintu ar-royan tadi itu, ini menunjukkan fadilatus siyam, tentang keutamaan berpuasa. Makanya kalau malas puasa ya, kalau malas puasa sering-sering baca hadis yang seperti ini gitu. Supaya kita ini jadi semangat, termotivasi. Ini buat kita juga Ustaz Akbar ya, tidak hanya buat jemaah ya, buat kita pribadi juga di sini. Bagi kita yang mungkin kadang-kadang puasa sunnahnya malas dan sebagainya, itu ingat-ingatlah hadis-hadis keutamaan puasa. Insya Allah jadi semangat. Karena ini ada fadilah kata Imam Nawawi. Wa karamatu as-shaimin, dan apa? Keutamaan orang yang berpuasa. Karomah itu keutamaan. Terakhir tentang keutamaan, mendapatkan pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-8. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim ya, Ustaz Akbar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin atau dha'fin sama. Qala Allahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, jadi ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap amal perbuatan manusia ya, anak Adam ya, kita ini semuanya anak Adam, itu satu kebaikan atau satu pahala itu bisa dilipat gandakan sampai menjadi 10 ya. Asyru amthaliha. Bahkan ila sabai mi'ati dha'fin. 700 kelipat kali. Jadi kita kalau beramal soleh jamaah, apa saja perbuatan amal soleh kan banyak ya. Itu satu amalan pahalanya bisa sampai 10 dilipat gandakan. Bahkan bisa sampai 700. Bahkan mungkin lebih gitu ya. Itu 10 minimal nggak Ustaz gitu? Kenapa? Dilipat gandakan 10 itu minimalnya atau bagaimana Ustaz? Minimal. Satu kebaikan itu kan diganjar 10 gitu. Ya, minimal. Ya, berarti maksimal tidak terbatas, bahkan sampai 700 ya, kurang lebihnya. Qala Allahu azza wa jalla. Tapi Nabi kemudian mengatakan, qala Allah berfirman. Nah, ini bukan ayat Quran, tapi hadis qudsi ya. Illa shaum. Nah, jadi dari semua pahala tadi yang dilipat gandakan sampai 700 dan sekian itu, kecuali puasa. Puasa ini kata Allah, fa innahu li, ini milikku, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Artinya lebih besar pahalanya, itu melebihi pahala-pahala yang lain gitu ya. Kalau tadi kan masih pakai hitung-hitungan 10, 700 gitu ya. Mungkin kalau puasa itu bisa tidak terhingga pahalanya begitu ya, mendapatkan pahala khusus gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya yang baca deh. Dari hadis ini Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ya. Ini kan tadi hadisnya Sahih Muslim ya. Beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala wa ana ajz bihi, ini potongan hadis yang tadi yang paling akhir,
itu bayanun li'idhami fadlihi wa qatrati thawabihi. Ini menunjukkan bahwa besarnya fadilah orang yang berpuasa dan banyaknya pahala yang dia dapatkan begitu. Ya, dengan puasa maka banyak pahala yang kita dapatkan. Pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah mahasiswa sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan-keutamaan puasa yang disampaikan oleh para ulama yang kita ringkaskan kurang lebih ada 8 poin ya. Ya mungkin masih banyak ya, kita tidak tahu ya. Kita hanya mampu untuk mengumpulkan sekitar 8 keutamaan saja. Nah, untuk selanjutnya masih ada pembahasan hikmah puasa. Hikmah puasa ini untuk dalil-dalil dan penjelasannya nanti bisa dibaca-baca sendiri saja ya saudara. Ini karena waktunya mungkin tinggal sedikit lagi, kita tampilkan saja langsung. Di antara hikmah puasa itu yang disebutkan oleh para ulama ya, satu, agar kita punya rasa syukur ya. Dengan berpuasa itu kan kita, oh ternyata begini ya, kalau orang miskin itu tidak makan minum seharian gitu. Kita bisa ikut merasakan penderitaan mereka. Jadi kita bisa bersyukur, alhamdulillah selama ini kita bisa makan minum gitu ya. Itu hikmah ya. Ada juga kata para ulama ini tadi sebagai sarana menuju takwa. Ya, dengan berpuasa di antara hikmahnya bisa menjadi orang yang bertakwa atau menahan syahwat. Kalau dibaca hadisnya sebetulnya hadisnya itu yang masyhur itu loh, manis tato minkum alba'ah falyatazawwad ya Ustaz Akbar ya. Iya. Hadis yang masyhur ya. Itu dengan puasa itu bisa menahan syahwat. Ya, syarahnya itu sebetulnya maknanya alba'ah itu adalah bekal ya. Mu'nun nikah itu bekal nikah ya. Berarti siapa yang punya bekal nikah maka lebih baik menikah. Tapi kalau tidak ada ya puasa. Ya sudah puasa kan begitu ya. Jadi di antara hikmah puasa itu bisa menahan syahwat lah. Ya. Dulu ada teman di kelas tanya itu, Syekh gitu. Nanya kalau nggak salah itu dosennya yang dari Mesir siapa? Yang Subul Salam. Ustadz Ajuz. Iya, Dokter Azus ditanya sama teman-teman di kelas. Syahwat saya ini kabir, gede. Kalau saya puasa Senin Kemis, berarti saya menahan syahwatnya cuma hari Senin sama Kemis gitu. Hari Selasa Rabunya gimana saya gitu. Terus Jumat Sabtunya kan nggak puasa. Ya udah puasa ini, puasa Daud gitu kata syekhnya. Puasa Daud kan sehari sepuasa, sehari enggak. Nah, kalau Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa, Kamis nggak puasa. Yang pas saya nggak puasa gimana? Ya udah ada puasa setiap hari aja. Ini suka nanyanya aneh-aneh gitu ya. Ya kan begini, dengan berpuasa itu kan orang dia merasa diawasi oleh Allah SWT. Gitu ya. Maka semakin banyak puasa, insya Allah sahabatnya itu terjaga begitu. Ya. Boleh nggak puasa setiap hari? Kalau sejauh mana sih para ulama memakruhkan ya? Apa melarang? Makanya nanti jamaah kita akan bahas di pertemuan keberapa ya, pembahasan tentang puasa sunnah. Apakah boleh itu puasa setiap hari itu? Karena ada kebiasaan kalau dari santri ya, terutama di daerah Jawa itu disuruh puasa kiainya 3 tahun, 10 tahun itu setiap hari, kecuali hari-hari terlarang ya, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik nggak puasa mereka. Pokoknya setiap hari puasa. Biasanya disebut dengan puasa dalail. Ya. Tapi nanti ada istilah khusus, ada puasa dahar sama puasa wisol. Dan kita harus tahu apa hukum puasa setiap hari itu. Ya. Karena di sini kan disebutkan puasa aja gitu ya, mutlak gitu ya. Insyaallah nanti kita bahas. Terus apa? Menumbuhkan kasih sayang, memboikot setan. Dan terakhir, ini yang kadang-kadang agak dikomentari juga oleh sebagian orang. Katanya kalau berpuasa itu di antara hikmahnya bisa jadi orang yang sehat. Badannya jadi sehat. Benar apa enggak? Ya tidak bisa kita katakan benar 100% dan juga tidak bisa kita salahkan 100%. Tapi yang jelas ada hadisnya. Walaupun hadis ini banyak dikomentari, katanya ada yang bilang dhaif, ada bilang palsu, juga ada yang bilang begitu ya. Tapi yang jelas ini ada hadis riwayat Imam At-Tabrani. Coba dibacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ughzu tagannamu ya. Ghanimah dari kata ghanimah.
Berperanglah maka kalian akan dapat ghanimah. Wasumu, Tasihhu. ya, berpuasalah maka kamu akan sehat. Wasafiru tastagnu. Berpergianlah ya, musafir ya. Tastagnu maka kalian akan mendapatkan sesuatu lah ya. Ya, maksudnya Bukan jadi kaya Ustaz ya. iya kurang lebih begitu. Ada sesuatu yang dimiliki lah gitu ya. Enggak miskin gitu ya. Nah, di sini poinnya adalah sumu tasihu tadi. Berpuasalah maka kalian sehat. Ya, walaupun ini hadis ini diperdebatkan, ada yang bilang tadi dhaif, ada yang bilang hasan, ada yang bilang palsu, bahkan ada yang bilang begitu ya. Ya, tapi ala kulli hal kita banyak juga menemukan contoh ya di beberapa kalangan dengan berpuasa ada yang tambah sehat. Tapi ada juga yang dengan berpuasa tambah parah sakitnya, kadang-kadang begitu. Ya makanya ini kan kita masukkan ke bab hikmah, bukan bab apa ya, keutamaan atau apa gitu ya. Ya yang namanya hikmah kan itu bisa ini ya, bisa benar, bisa juga salah. Ya tergantung ini orang memahaminya seperti apa. Ya. Intinya ya kalau dia berpuasa ya insya Allah ada juga yang sehat badannya. Tapi juga nanti kalau ada orang yang berpuasa kok sakit, jangan Anda salahkan puasanya ya. Jangan disalahkan, wah katanya kalau puasa sehat, terus tiba-tiba sakit gara-gara puasa. Ya jangan Anda salahkan puasanya. Ya orangnya barangkali yang salah gitu ya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz Akbar dan jamaah sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya kira ini saja untuk masalah malam hari ini ya, mengenai keutamaan dan hikmah puasa. Mudah-mudahan dengan mempelajari tema ini, saya pribadi, Ustadz Akbar dan semuanya ya, para mahasiswa sekolah fikih bisa termotivasi untuk menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa-puasa sunnah. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Silakan Ustadz Akbar, barangkali ada pertanyaan. Masih ada waktu 5 menit ya, atau 10 menit. Baik, kepada para jemaah sekalian, seperti biasanya di akhir pertemuan kita selalu mengadakan sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara para jamaah yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan atau bisa juga mengirimkan pesan nanti. Insya Allah kalau ada kesempatan akan kita bacakan. Ini ada Pak Alzam sudah mengangkat tangan ya Ustaz. Iya. Kita aktifkan dulu audionya, suaranya. Pak siapa? Pak Alzam. Alzam. Iya. Baik, ini beliau rutin ini sepertinya Masya Pak Allah. Ustaz menghadiri kajian kita. Dari mana? Ya. Tinggalnya di mana? Ini nanti mungkin nanti tanyakan. Pak Alzam. Pak Alzam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan untuk bertanya Pak. Sehat ya Pak Ustaz. Ya, dari mana ini Pak Alzam? Antum? Di Bandung. Masya Allah sampai Bandung nih, alhamdulillah. Silakan Pak. Mengenai keutamaan puasa ini sering di kitab apa ya kalau nggak salah karya Al-Bumi kalau tidak salah ya sering kalau buat Ramadan itu keutamaan hari pertama. Oke, baik. Bagaimana memandang hal itu Pak Ustaz? Oke, baik, bagus ini. Jadi ada hadis-hadis yang ketika bulan Ramadan itu disampaikan oleh para dai kita atau ustadz atau para kiai yang redaksinya itu awaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu 10 hari pertama itu dapat rahmat Allah. Terus wa ausatuhu pertengahannya maksudnya 10 hari kedua dapat maghfirah kalau nggak salah, ampunan. Lalu yang ketiga akhiruhu itqun minan nar. Begitu ya kurang lebihnya. Dapat 10 hari terakhir dapat pembebasan dari api neraka. Bagaimana menyikapi hadis yang seperti ini? Yang pertama begini,
kalau pertanyaannya adalah status hadis, nah maka kita jawab memang hadis-hadis yang seperti ini bermasalah. Bermasalah itu dari segi sanad adalah ya dhaif, bahkan ada yang mengatakan palsu, ya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan palsu. Itu secara sanad, Ustaz Akbar ya. Artinya kita nggak berani bilang begini, ini dari Nabi loh begitu. Karena status hadisnya tadi nggak sampai ke hasan gitu. Kalau sampai hasan kita mungkin masih berani bilang ini adalah sabda Nabi begitu. Tapi kalau dhaif, apalagi ada yang bilang palsu itu hadis itu, maka untuk berhati-hati sebaiknya jangan menisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cukup sampaikan aja ini kalam para ulama begitu. Ya, itu secara sanad ya Pak ya, secara sanad. Tapi secara makna, nah ini yang kadang-kadang orang tidak memahami. Secara makna itu benar sebetulnya, ya enggak? Orang yang berpuasa Ramadan itu dapat rahmat Allah, benar nggak sih? Dapat rahmat kan? Benar, betul secara makna. Terus orang yang puasa Ramadan tuh tadi diampuni dosanya, benar nggak? Ada hadis tadi? Iya, betul kan? Secara makna betul sebetulnya. Terus barangkali dia dijauhkan dari api neraka, iya ada benarnya juga. Nah makanya kita harus bisa pandai-pandai memandang hadis itu dari banyak sisi. Kalau mandangnya hanya dari segi sanad, ya tadi kesimpulannya hadisnya dhaif, palsu, akhirnya dibuang, gitu kan. Tapi kita harus memandang dari segi yang lain juga, dari segi makna misalnya. Sebetulnya tidak masalah kan isinya ya. Dengan puasa Ramadan memang dapat rahmat, memang dapat ampunan, memang dijauhkan dari api neraka begitu. Nah, maka sikap kita sampaikan tadi seperti yang saya sampaikan tadi, dengan catatan jangan sampai menisbatkan ini dari Nabi gitu aja. Yang jadi masalah kan gitu, bersabda bahwa Rasulullah SAW bersabda begini-begini ya, itu yang jadi masalah. Tapi kalau sekedar menyampaikan keutamaan atau fadilahnya dapat ini, tidak masalah saya kira ya. Atau Anda bacakan hadisnya tapi sambil bilang ini hadisnya dhaif, ini hadisnya palsu dan sebagainya, dalam kitab ini seperti ini, tapi secara makna tidak ada salahnya, begitu saja kita sampaikan ya, tidak masalah. Sebetulnya nanti ada pembahasan khusus Pak, hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan. Ya, kapan itu ya? Masih lama ya kalau nggak salah. Ya, Ustaz. Ya, tapi paling nggak sudah terjawab lah ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Pak siapa tadi? Pak Alfan. Pak Alzam. Ya, Pak Alzam ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ini di poin nomor 16 itu. Di poin nomor 16 itu kita menyebutkan tema tentang hadis-hadis bermasalah. Maksudnya seputar puasa dan Ramadan itu insyaallah nanti ya. Satu lagi, barangkali satu pertanyaan lagi. Baik, ini ada jamaah kita juga, Pak Ahmad MZ sudah mengangkat tangan dari tadi. Kita aktifkan dulu audionya. Ya. Kepada Pak Ahmad MZ, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, saya tahu ini nama Wabarakatuh. suaranya ini nggak asing ini ya. Silakan Pak. Ada Pak siapa dua ini? pertanyaan, Ustaz. Ahmad. Pak Ahmad ya. Yang pertama ini Ustaz. Apakah fadilah-fadilah itu secara otomatis akan didapatkan oleh setiap orang yang berpuasa? Apakah fadilah itu bersyarat Ustaz? Maksudnya gini, kan ada juga hadis Tabrani kalau nggak salah, kan bilang betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya. Nah, apakah kemudian kita puasa nih, tapi kan kadang juga kita rajin juga gibah, sahur terus maksiat jalan gitu Ustaz. Iya. Dapat gitu Ustaz. Iya, paham. Iya. Yang pertama, yang kedua, Ustaz punya Ustaz channel itu nggak Ustaz? Siapa? Saya? Iya. Ada. Ada pembacaan kita atau gimana Ustaz? Oh, kalau pembacaan kita belum, Pak. Kayak Ustaz Iya. Kalau selama ini saya upload ceramah saya di Tambun. Kan saya tinggal di Tambun Bekasi. Ada pengajian setiap Sabtu subuh itu direkam sama jamaah. Terus saya minta filenya, saya taruh di YouTube saya gitu. Selama ini hanya itu doang sih, bukan pembacaan kitab ya, kajian fikih 4 mazhab gitu. Ada. Boleh tahu linknya Ustaz? Ya, nanti WA saja ya, WA saya insyaallah. Ada Ustaz. Ya, insyaallah. Oh ya, pertanyaan yang pertama tadi ya. Kan tadi fadilah keutamaan puasa banyak ini yang kita sebutkan, ada kurang lebih 8. Tapi apakah ini pasti didapatkan oleh orang yang berpuasa atau ada syarat tertentunya? Ya tentu saja ada syaratnya ya. Karena kan yang namanya puasa kita juga harus memperhatikan
rukun, syarat sah, syarat wajib dan sebagainya. Tentu itu juga berlaku, Pak. Jadi yang kita sebutkan ini adalah secara umum saja sebetulnya. Kalau orang puasanya sempurna, syarat-syaratnya terpenuhi dan sebagainya, tadi ya tidak ada ghibah dan sebagainya, maka insya Allah ini keutamaan puasa ini kita dapatkan begitu. Jadi pasti ada syaratnya. Tidak mentang-mentang puasa pasti dapat begini. Nah, tidak. Ya. Dan masalah pahala, masalah keutamaan itu sebetulnya yang ngatur adalah Allah ya. Kita sebagai manusia hanya berusaha saja beribadah dengan yang benar, beribadah sesuai dengan aturannya, dengan syarat-syaratnya. Maka untuk yang seperti ini, keutamaan puasa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang nilai, wah insya Allah saya dapat doa yang mustajab, wah insya Allah saya pasti dapat dosa-dosa yang diampuni misalnya. Ya, enggak seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jamaah para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja ya stabar untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling penting para mahasiswa, kajian kita yang seperti ini alhamdulillah kita bisa baca hadis, bisa baca aqwal ulama. Itu mudah-mudahan berkah. Karena santri, kenapa mereka itu hidupnya berkah? Karena ngaji kitab. Jadi kita ini harus populerkan nih, ngaji walaupun fikih ya, tetap ada rujukan kitabnya. Ya baik itu kitab fikih atau kitab hadis atau syarahnya. Kita baca sedikit-sedikit tadi alhamdulillah. Insya Allah berkah untuk kita dan keluarga kita semua. Dan yang paling penting ilmunya bermanfaat. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sudah mengikuti kajian sekolah fikih pada malam hari ini. Dan alhamdulillah semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga juga kita bisa menyebarkan ilmu tersebut. Jangan hanya ilmu ini terbatas kita miliki untuk diri sendiri, tapi alangkah baiknya kalau kita saling menyebarkan kebaikan. Dan terima kasih banyak kita ucapkan kepada pemateri kita Ustaz Muhammad Ajib atas waktu dan ilmunya. Semoga pengorbanan waktu beliau dan ilmu beliau dicatat sebagai sebuah amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari, para jamaah sekalian, seperti biasanya besok subuh, setelah subuh insya Allah kita bakal ada lagi sekolah fikih live. Terus ikutin seperti jadwal biasanya. Dan mari kita tutup sekolah fikih ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ma'a ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuq al-kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kiramish syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudaka wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.